Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh untuk merenungkan akan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami diingatkan untuk belajar kembali akan pemeliharaan dan penjagaan-Mu. Di tengah-tengah kesulitan maupun di tengah-tengah sukacita kami tetap harus diingatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu turun-temurun dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab 2 Samuel 17 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Usai kepada Sadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasehatkan. Sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditebas habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahukan Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Saudara, pernahkah terlintas dalam pikiran kita ketika melihat seorang yang gila berjalan di tepi jalan, saudara, dengan baju yang compang-camping, dengan penampilan yang begitu kotor, saudara, rambut yang tidak pernah dicuci, jadi keramas, saudara, yang sudah mulai menggumpal-gumpal menjadi keras, saudara, yang tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, berjalan di teriknya matahari. Adakah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, siapa yang jaga mereka? Bagaimana mereka masih bisa hidup sampai saat ini? Bagaimana bisa mereka makan? Di mana mereka tidur? Apakah mereka mengenal sekeliling mereka? Ataukah di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita berada di dalam kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, apakah kita masih meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara? Atau ketika ada seorang anak yang kecil di dalam penderitaannya mengalami sakit penyakit yang berat, saudara, dan orang tuanya tidak memiliki dana untuk membiayai pengobatannya yang bernilai miliaran rupiah, saudara. Bahkan ada yang bertanya, di mana kasih setia Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Di mana pemeliharaan Tuhan? Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Daud, saudara. Bagaimana Daud yang berada di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Daud tidak mengalami sakit penyakit, Daud tidak mengalami kekurangan makanan dan pakaian, saudara. Tetapi Daud mengalami tekanan batin dan mengalami penderitaan, ketakutan yang dibayang-bayangi oleh alam maut. Oleh karena anaknya Absalom mengejar-ngejar ayahnya dan ingin menghukum ayahnya. Saudara, apa yang Allah lakukan terhadap Daud dan Absalom? Kita dapat lihat di sini, saudara, yang Allah lakukan di tengah-tengah kesusahan, penderitaan, pengejaran yang dialami oleh Daud dan rakyatnya pada saat itu. Allah menunjukkan pemeliharaannya dengan membangkitkan orang-orang di tengah-tengah kesusahan Raja Daud pada saat itu. Apa yang Allah lakukan? Allah membangkitkan orang-orang untuk menyediakan makanan bagi Daud, yaitu di ayat yang ke-27 sampai dengan ke-29.
Allah membangkitkan Sobit bin Nahas, Allah membangkitkan Mahar bin Amiel, Allah membangkitkan Barsilai. Saudara, untuk apa? Mencukupi kebutuhan Daud ketika mereka dikejar di padang gurun, saudara. Dan Allah juga membangkitkan Usai, Iman Sadok, Iman, Bayata, Yodatam, dan Amimaas yang mendampingi Daud dan memberikan informasi-informasi apa yang akan dilakukan, apa yang dirancanakan oleh Absalom dengan rekan-rekannya yang lain, Ahitofel, saudara. Dan Tuhan menunjukkan pemeliharaannya dengan sempurna. Dan bukan hanya Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, saudara. Di tengah-tengah pergumulan Daud di dalam pengejaran Absalom, saudara, Allah juga yang menjaga Daud. Sehingga rencana Absalom untuk menangkap ayahnya itu digagalkan dengan Allah mengirimkan pasangan suami istri yang berada di Bahurim, yang menyediakan sumurnya, tempatnya untuk melindungi saudara-saudara dari Raja Daud, pengawal-pengawal rakyatnya dari pengejaran Absalom, saudara. Inilah bukti Tuhan memelihara dan menjaga. Dan Tuhan bisa pakai dengan cara-cara yang ajaib untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat pilihannya, oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan kita bisa melihat kisah yang ada di dalam Alkitab, saudara. Ada penderitaan, ada kesusahan, saudara. Di sana Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dan Tuhan bisa membangkitkan siapa saja untuk memelihara kehidupan mereka. Jangan pernah lupa tentang kisah Elia, saudara. Ketika mereka diperhadapkan dengan masa kekeringan yang luar biasa, Tuhan memakai burung gagak untuk mencukupi kebutuhan jasmani dari Nabi Elia, saudara. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka dibuang di tanah pembuangan, Allah tidak membiarkan mereka demikian, saudara. Allah tetap melanjutkan pemeliharaannya dan Allah mengirimkan nabi-nabi sebagai penpanjang lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan pengharapan kepada mereka. Dan bahkan di dalam penantian di masa perjanjian baru, Allah bukan saja membangkitkan saudara Yohanes, tetapi Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sendiri untuk datang ke dalam dunia, untuk menunjukkan betapa Allah mencintai kita, betapa Allah sungguh memeliharakan kehidupan kita, sehingga Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Bukan hanya menebus hidup kita, tapi Dia memulihkan hati kita yang hancur. Bukan hanya memulihkan hati kita yang hancur, tetapi Dia pun juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan bahkan di tengah pergumulan umat Kristen pada masa rasul-rasul, Tuhan juga membangkitkan banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuktikan akan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Ada Rasul Paulus, ada Timotius, saudara, ada Petrus, Yohanes, dan begitu banyak lagi, saudara, yang kita bisa lihat. Dan sampai saat ini pun Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Orang yang gila, saudara, dari mana mereka bisa hidup? Ada orang-orang tertentu, saudara, yang sengaja menyediakan makanan di tong sampah agar mereka bisa makan. Ada orang-orang yang punya hati datang dengan sengaja mencari orang gila untuk apa, saudara? Untuk mencuci rambutnya, untuk menggunting rambutnya, untuk memandikan orang gila ini dan mengenakan pakaian yang bagus untuk mereka. Itulah bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita ragukan akan pemeliharaan Tuhan.
Jikalau di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini, dalam kesulitan kita, pandanglah kepada Tuhan Allah yang hidup. Bukankah Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung di udara, burung pipit yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Allah. Apalagi saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hanya satu yang Dia minta. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kesudahannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Kita datang kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Dan tetap mempercayai Allah providensial. Allah yang memelihara kehidupan kita. Apapun kesulitan di dalam kesusahan yang kita alami. Dan satu hal lagi saudara. Apakah kita yang telah merasakan kasih dan berkat Allah atas pemeliharaan Tuhan? Maukah kita pun juga berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan dipakai oleh Allah menjadi alatmu, dibangkitkan untuk melayani sesama kami. Agar mereka boleh melihat bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jika kita punya hati seperti ini saudara, mari kita mengambil waktu kita datang di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, apapun yang kami alami, apapun kesulitan yang kami hadapi pada saat ini, kami tetap belajar mempercayai Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami. Dan bahkan Allah bisa membangkitkan orang-orang untuk menolong kami mengatasi segala kesulitan-kesulitan kami. Ajar kami untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk tetap datang mencari Tuhan di dalam kesulitan sekalipun. Dan biarlah kami boleh berkata, ini aku Tuhan. Aku siap menjadi alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.